Shalom kepada saudara dan saudari. Selamat menyertai ibadah dalam talian kita untuk minggu ini. Mari kita membaca salam bersama-sama. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu Roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya.
Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam kebaktian online minggu ini. Mari kita berikan pujian penyembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Amin. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari semua suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari semua suku dan bangsa. Amin. Berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari semua suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada
kekuatan kita. Amin. Amin. Berikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan, memenuhi hati kami, yang memulihkan hati kami. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh
terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terbuka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terbuka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, amin. Roh Allah yang hidup berikanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terbuka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terbuka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terbuka, serta
Shalom semua. Pembacaan kita pada hari ini diambil daripada Yohanes 13 ayat 12 hingga 17 di bawah tajuk Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ayat 12, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom dalam kasih Yesus, kita bersyukur sebab minggu ini kita sekali lagi dapat bertemu di dalam ibadah online kita. Dan waktu ini adalah waktu untuk kita mendengar firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur karena kami ada kesempatan bersama-sama dalam rumah kami masing-masing di dalam ibadah online. Kami dapat mengikuti dan dapat mendengar pujian, penyembahan dan menyembah bersama. Dan saat ini waktunya untuk kami mendengar firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu dan biar Roh Kudus Tuhan yang turut serta di dalam penyampaian firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Yesus, kami berdoa, kami siap mendengar firman-Mu saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudari, seperti yang kita dengar di dalam pembacaan firman Tuhan sebentar tadi, firman Tuhan hari ini diambil di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-12 hingga yang ke-17. Yohanes pasal 13 ayat 12 hingga yang ke-17. Di dalam cerita ini ia membawa satu kisah tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Tetapi untuk hari ini saya akan meletakkan satu tema untuk kita pelajari bersama. Karena saya akan mulai daripada ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17. Yaitu mengikuti teladan Tuhan Yesus. Bila kita mendengar perkataan mengikuti teladan Tuhan Yesus itu, memang banyak perkara yang kita boleh fahami, banyak perkara yang kita boleh ingin lebih lagi mengerti apa yang kita boleh ikuti dan apa yang kita boleh teladani melalui hidup Tuhan Yesus. Nah, kita melihat di dalam pendahuluan kita untuk pagi ini, mengikuti Tuhan Yesus itu bukan berarti kita menggelar diri kita sebagai orang Kristen. Dengar baik-baik, mengikuti Tuhan Yesus itu bukan berarti atau tidak cukup untuk kita menggelar diri kita itu adalah orang Kristen atau kita itu beragama Kristen, oke? Atau kita juga mengikuti Tuhan Yesus itu juga tidak cukup untuk kita hanya menjadi anggota gereja, jemaat gereja, itu tidak cukup. Dan mengikuti Tuhan Yesus itu, mengikuti teladan Tuhan Yesus itu juga bukan cukup dan tidak cukup karena kita seorang yang aktif mengikuti aktiviti di dalam gereja. Perhatikan baik-baik. Mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti teladan Tuhan Yesus tidak cukup untuk kita lakukan semua itu. Kita rajin ke gereja, kita menjadi orang Kristen, kita mengikuti aktiviti gereja, bahkan kita menjadi seorang pemimpin di gereja, itu pun tidak cukup kalau kita tidak mengikuti teladan Tuhan Yesus. Nah, lihat baik-baik. Kalau hari ini kita adalah seorang pemimpin, itu tidak cukup untuk kita rasa berbangga dengan diri kita, karena kita masih tahu di dalam diri kita itu adalah di identiti kita sendiri. Perhatikan baik-baik. Mengikuti teladan Tuhan Yesus itu cukup berarti jika kita mengikuti jejak Yesus dan meneladani Yesus di dalam kehidupan kita. Ini sangat berarti.
Jangan pernah berbangga, saya orang Kristen, saya kenal Tuhan Yesus. Perkataan yang keluar dari mulut kita itu tidak cukup untuk kita menganggap bahwa kita itu orang yang dianggap orang yang baik atau orang yang menjadi kepunyaan Allah sendiri, anak-anak Tuhan Yesus, jika kita tidak mengikuti jejak apa yang Yesus teladani di dalam hidup kita. Karena hari ini ada 2 perkara yang kita akan belajar lewat daripada firman Tuhan Yohanes 13 ayat 12 hingga 17. Saya akan membawa 2 tema, 2 perkara poin yang kita boleh teladani daripada Yesus. Kalau kita bermula daripada ayat yang ke-12 itu bercakap tentang sesuatu yang Yesus sudah lakukan. Karena di dalam ayat yang pertama, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11 itu Yesus bercerita tentang apa yang dia lakukan. Yesus begitu mengasihi murid-muridnya. Lihat, untuk poin yang pertama, teladan Yesus yang pertama yang harus kita teladani, apa yang Yesus tunjukkan. Yesus memberikan satu teladan bahwa Yesus mengasihi. Mari kita lihat bersama-sama di dalam ayat yang pertama. Yesus mengasihi. Lihat, dengar baik-baik. Di dalam ayat yang pertama, kalau kita melihat daripada pasal 13, Yohanes 13 ayat yang pertama, kita lihat di sini bersama-sama. Kita akan perhatikan satu demi satu ayat yang kita baca. Okay? Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mula, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia sentiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Satu perkara yang Yesus tunjukkan di sini, dia katakan bahwa Ia sentiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Yesus tahu sekian lama Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dari awal dia bersama-sama dengan muridnya, dari awal dia memanggil 12 pengikutnya, kasih Yesus itu sudah ada. Yesus sentiasa dalam ayat yang pertama dia mengatakan di sini Ia sentiasa mengasihi murid-muridnya. Perhatikan baik-baik. Teladan Yesus yang pertama, dia mengajar murid-muridnya bagaimana harus menetapkan kasih itu di antara satu dengan yang lain. Kita melihat di sini yang pertama itu dia sudah menunjukkan Ia sentiasa mengasihi murid-muridnya. Murid-murid Yesus tahu berapa lama mereka bersama. Mereka memanggil Yesus itu guru, memanggil dia Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Tetapi satu hal yang Yesus berikan, satu pengajaran teladan kepada murid-muridnya, bahwa seorang Bapa, seorang guru, seorang Mesias begitu mengasihi murid-muridnya. Untuk poin yang pertama ini kita melihat Yesus sentiasa mengasihi murid-muridnya dan kasih-Nya tidak terbatas. Hari ini mungkin kita tidak melihat apa yang Yesus kerjakan dalam hidup kita. Mungkin Yesus tidak turun ke dunia hari ini dengan mencuci kaki kita. Sebab Yesus melakukan hal itu kepada murid-muridnya. Bagaimana dia mengasihi murid-muridnya? Dia menunjukkan kasih-Nya kepada murid-muridnya. Seperti seorang bapa yang begitu mengasihi anak, yang memandikan anaknya, yang mencuci bersih seluruh tubuh anaknya. Karena dia mengasihi anak ini, supaya anak ini tidak kelihatan seluruh badannya masih kotor. Seorang bapak atau seorang ibu bila melihat anak itu kotor, dia akan mengatakan bersihkan badan kamu, pergi mandi. Atau dia akan memandikan anak itu. Seorang bapak yang baik, dia tidak akan membiarkan anak-anaknya mengalami tubuh badan yang tidak bersih, kotor dan sebagainya. Karena kita tahu bahwa realitinya bapak yang mengasihi, bapak yang mau selalu memperhatikan anak-anak itu dengan berada dalam keadaan yang baik. Yesus juga sudah berjalan sekian lama dalam pelayanannya bersama murid-muridnya dan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Mengapa dia mengatakan mencuci kaki murid-muridnya? Karena kaki-kaki mereka itu adalah kaki yang mereka berpinjak, di mana Yesus berpinjak dalam pelayanan mereka. Berjalan jauh melayani, berjalan ke gunung-gunung, belantara ke danau, dan kaki itulah yang melangkah bersama Yesus. Dan Yesus tahu
Yesus melakukan itu tanda dia mengasihi. Seperti seorang teman, bila dia tahu dia akan berpisah dengan temannya, dia akan melakukan perkara sesuatu yang mengharukan hati semua orang. Tapi Yesus melakukannya dengan jujur, dengan penuh mengasihi, hati yang mengasihi kepada murid-muridnya. Perhatikan baik-baik. Yesus melakukan semua itu karena Yesus tahu waktunya, saatnya akan tiba bahwa dia harus berpisah dengan murid-muridnya. Apa yang dia perlu lakukan? Apa yang dia perlu tunjukkan sebagai teladan? Dia seorang pemimpin, dia harus melakukan perkara itu, menunjukkan kalau Yesus mengasihi murid-muridnya, dia melayani mereka seperti dia melayani Tuhan Yesus, Allah yang mengutus dia. Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia mengerti bahwa saat dia bersama dengan muridnya sudah tidak begitu lama. Dan waktu itu mungkin dia sudah memikirkan bahwa panggilan untuk dia kembali kepada Tuhan, kepada kerajaannya di syurga itu sudah tiba. Karena waktu kematiannya sudah hampir tiba. Dan apa yang dia lakukan, dia tetap menunjukkan kasihnya, mengasihi. Karena bagi seorang manusia, kalau dia tahu bahwa dia akan berpisah dengan keluarganya, karena dia harus diambil oleh pemerintah untuk dibawa kepada penghukuman gantung mati, sekalipun dia bukan bersalah. Perkara yang dia lakukan, dia harus meletakkan kepercayaan kepada keluarganya bahwa dia mengasihi keluarga ini, dia berbuat baik dengan keluarga ini, dia menunjukkan bahwa kasihnya itu tidak pernah berubah terhadap anak-anak, istri. Seorang bapa kalau dia tahu bahwa dia akan mengalami sesuatu kematian di mana dia akan ditangkap, dibunuh karena dia dituduh melakukan sesuatu jenayah yang dia tidak lakukan. Itu sesuatu yang menyedihkan, tetapi dia tetap menunjukkan kasihnya karena dia tahu dia dan anak-anaknya mungkin tidak akan bersama lagi. Dia dengan istrinya tidak akan bersama lagi. Ini yang Yesus lakukan. Yesus tahu di saat-saat akhir dia bersama dengan muridnya, dia tetap menunjukkan kasihnya. Bagaimana dia memberikan teladan dalam satu hal, yaitu Yesus menunjukkan kasih, mengasihi murid-muridnya. Dan satu hal yang kita lihat hari ini, dan kita baca dalam firman Tuhan, bahwa Yesus adalah contoh yang terbaik yang harus kita teladani. Apa contoh Yesus yang kita boleh teladani? Ramai orang mencari kesilapan Yesus. Pada waktu Yesus dibawa kepada penghakiman di depan Herodes, Raja Herodes, apa yang berlaku? Orang berusaha untuk mencari kesilapan dia. Apa yang dia lakukan? Tapi tidak ada orang menemukan kesalahan Yesus. Bahkan hari ini orang berusaha mencari kesilapan-kesilapan yang ada tertulis di dalam Alkitab menyatakan tentang kesalahan Yesus. Tidak ada orang melihat, menemukan di dalam Alkitab bahwa Yesus adalah seorang yang berbuat dosa. Yesus adalah seorang pendosa. Yesus yang melakukan kesilapan. Yesus mencuri. Yesus memberontak. Tidak ada. Tetapi firman Tuhan hanya menyatakan Yesus penuh dengan kasih. Yesus mengasihi. Yesus mengasihi. Dan kasih Yesus itulah yang hidup di dalam kehidupan kita hari ini. Dan satu hal yang kita lihat di sini, Yesus mengasihi, dengan itu dia melayani. Yesus tahu karena kasih Allah Bapa yang diberikan kepadanya, dia mengasihi murid-muridnya sekian lama bersama dengan dia. Bahkan dia juga mengasihi semua orang. Bagaimana tandanya, teladannya bahwa Yesus mengasihi semua orang. Sewaktu pelayanan Yesus, karena kalau bukan karena kasih, dasar kasih, Yesus tidak akan ambil peduli tentang apa yang terjadi kepada semua orang yang pernah dia temui. Baik di jalan-jalan orang yang lumpuh, orang yang sakit, orang yang hampir mati sepanjang perjalanan Yesus. Kalau Yesus tidak mempunyai kasih, dia tidak akan melakukan pelayanan untuk menyembuhkan dan melakukan pelayanan kesembuhan kepada mereka. Teladan yang agung yang kita boleh katakan hari ini adalah pribadi Yesus. Mungkin hari ini kita boleh mengkagumi banyak yang kita boleh kita katakan sebagai kita punya
sesuatu yang kita boleh katakan bahwa mereka itu adalah mentor yang memberikan sesuatu yang kamu lebih suka dengan orang ini. Tetapi tidak ada yang dapat membandingkan daripada sesuatu pribadi seperti Yesus yang memberikan teladan yang baik kepada memberikan impak kepada ramai orang sehingga pada hari ini. Kisah pelayanan Yesus, kisah hidup Yesus itu luar biasa. Dan kita melihat di sini bahwa Yesus adalah contoh yang terbaik. Yesus mengatakan, karena Yesus mengasihilah, dia melayani murid-muridnya. Hari ini kalau kita melayani, kalau kita mengasihi harus melayani. Jangan sekadar aku mengasihi engkau Yesus, tetapi pada waktu kita dikatakan, mari layani Tuhan dengan bermula daripada menyapu gereja. Lalu kita mengatakan, saya mengasihi Yesus, tetapi untuk menyapu gereja itu bukan tugas saya. Saudara dan saudari, kita harus mengerti, Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Bagaimana dia menunjukkan teladannya untuk menyatakan bahwa dia mengasihi murid-muridnya. Dia melakukan itu sepertinya itu tidak layak untuk dia lakukan. Tetapi dia melakukan untuk memberikan contoh. Seorang pemimpin yang baik, dia harus memberikan contoh yang baik. Jangan pernah memberikan satu teladan yang tidak baik yang memberikan impak yang boleh menjatuhkan orang lain. Kita lihat bagaimana Yesus memberikan satu contoh mengasihi dan melayani. Itu yang Yesus lakukan. Dia mengasihi dan melayani. Jika hari ini kita mengatakan kita mengasihi Yesus, harus melayani. Bagaimana kita melayani? Kita harus melayani dia dengan sepenuh hati kita, dengan segenap hati kita. Tetapi jangan melayani jika kita tidak mengasihi. Perhatikan baik-baik. Kalau kita mengasihi harus melayani, rela hati melayani. Apapun tugas pelayanan itu yang diberikan oleh penatua gereja. Apapun pelayanan itu karena kita mengasihi Tuhan, kita tahu kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan, lakukan pelayanan itu. Pelayanan itu luas, ladang itu luas. Tetapi kata yang lebih kita fahami hari ini, kalau kita mengasihi harus melayani. Tetapi kalau kita tidak mengasihi, bagaimana kita mau melayani? Jangan pernah melayani dengan penuh kepura-puraan. Seolah-olah kita menunjukkan kita mengasihi Tuhan, tetapi hanya dilihat oleh orang lain. Saudara dan saudari, Yesus melakukannya dengan begitu kelihatan menyentuh hati murid-muridnya. Pada waktu Yesus mencuci kaki Petrus, Petrus tidak mengerti kenapa Yesus harus lakukan itu. Sedangkan Yesus melakukan itu, Yesus mau menunjukkan teladan itu untuk Petrus untuk melakukan apa yang dia mau lakukan. Nah, hari ini kita melihat di dalam kata melayani dan mengasihi, jika kita mengasihi Yesus, kita juga harus mengasihi semua orang. Nah, ini sangat penting. Hari ini Yesus sudah menunjukkan kepada kita di dalam Alkitab, Yesus mengasihi, Yesus melayani. Hari ini satu teladan yang kita harus contohi, kalau Yesus mengasihi, kita mengasihi. Yesus melayani, kita juga melayani. Tidak ada perkara lain yang kita boleh ubah daripada fakta mengasihi, melayani. Ini yang Yesus tunjukkan. Yesus mengasihi murid-muridnya, bagaimana dia menunjukkan reaksi mengasihi murid-murid itu, yaitu dia mencuci kaki, membasuh kaki murid-muridnya. Yesus, perhatikan baik-baik. Yesus anak Allah yang maha tinggi. Dia sanggup melakukan hal itu karena dia mengerti seorang pemimpin yang baik harus memberikan teladan yang baik, harus menunjukkan suatu contoh yang baik yang harus diingat dan dipelajari oleh generasi demi generasi. Hari ini kita mengatakan, aku mengasihi engkau Tuhan. Tetapi apakah benar kita mengasihi Tuhan? Yesus bila mengatakan dia mengasihi, dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dia sanggup berkorban, sanggup memberikan hidupnya untuk mengasihi, memberikan jaminan kepada hidup kita hari ini. Seharusnya kita yang harus digantung karena kita yang berdosa, tetapi Yesus ambil bahagian ini untuk rela mati di atas kayu salib karena dia mengasihi. Ini adalah contoh teladan yang teragung yang kita tidak boleh bandingkan dengan cerita yang ada
di dalam dunia ini. Tidak ada kisah yang lebih agung daripada kisah Yesus yang memberikan teladan, yang memberikan hidupnya karena dia mengasihi murid-muridnya. Saudara dan saudari, siapapun kita hari ini, baik kita itu anggota jemaat, pemimpin gereja, atau kita adalah seorang yang bekerja sepenuh masa atau bukan sepenuh masa, atau anggota gereja biasa. Satu hal, kita harus belajar meneladani apa yang Yesus lakukan. Belajar mengasihi seperti bagaimana Yesus mengasihi murid-muridnya. Belajar mengasihi dan melayani. Hari ini untuk menjadi orang Kristen tidak cukup untuk menjadi hanya orang Kristen. Kalau kita tidak ada hati seperti hati Yesus yang mengasihi, yang melayani. Yesus melakukan itu dari awal dia diutus ke dalam dunia. Sejak dia pelayanannya bermula waktu dia berumur 12 tahun. Yesus sudah melakukan itu sebab dia mengasihi Bapa yang mengutusnya. Sebab itu dia melakukan kerja itu. 12 tahun umur Yesus memulakan pelayanannya. Mengajar di bait-bait suci. Kita percaya hari ini kita juga belajar satu perkara. Kalau kita mengasihi orang lain, walaupun kita bukan seorang pemimpin gereja, jangan tunggu pemimpin gereja, pastor atau siapa-siapa yang akan datang untuk menginjili orang lain. Kalau kita adalah hamba biasa, jemaat biasa, tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus menunjukkan bagaimana kita mengatakan bahwa kalau mengasihi Tuhan harus melayani. Jadi kalau kita hari ini tahu kita mengasihi Tuhan, kita harus melayani orang yang ada di sekitar kita. Mungkin itu jiran kita, mungkin jiran kita selalu cari hal dengan kita, cari gaduh dengan kita. Bagaimana kita menunjukkan kasih Yesus itu kepada mereka. Firman Tuhan mengatakan, jangan kalahkan kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Itu memberikan dasar tentang kasih. Tuhan tidak pernah mengajar sesuatu kepada anak-anaknya yang mengajar untuk kita bangkit memberontak. Kita diajar daripada dasar kasih seperti Yesus. Pada waktu Yesus ditarik, pada waktu Yesus dipukul, sebenarnya Yesus ada kuasa, bisa saja Yesus melakukan sesuatu pemberontakan atau dia menunjukkan kuasanya untuk memusnahkan orang-orang yang sedang menghukum dia. Tetapi dengan rela, dia ditolak, dia tidak membalas. Dia begitu menunjukkan dirinya itu adalah seorang anak Allah yang begitu menerima penghukuman. Dan sangat menyedihkan. Hari ini kita belum pernah dengar ada seorang sultan yang turun taktanya untuk mencuci kaki para tetamu-tamunya yang datang menghadap ke istana. Tetapi Yesus adalah sultan daripada sultan. Di atas raja segala raja, Tuhan segala Tuhan yang dihantar ke dunia untuk melakukan kerja, menunjukkan teladan, untuk menunjukkan kasihnya begitu besar kepada semua orang. Orang-orang yang dia layani, orang-orang yang dia layani doai, semua itu dasar karena dia mengasihi setiap orang. Pada waktu dia melihat wanita yang mengalami pendarahan selama berapa tahun, wanita itu karena dasar kasih, dia memberikan kesembuhan. Walaupun dia belum jamah wanita ini, tetapi wanita ini hanya menjamah jubah Yesus, dia mengalami kesembuhan. Orang-orang yang mengalami sakit kusta yang sudah dipinggirkan oleh orang lain sudah tidak mau mendekati mereka, tetapi Yesus tetap mendekati mereka, menyembuhkan mereka, melakukan perkara yang luar biasa. Semua karena dia mengasihi. Sebab bagi Yesus tidak ada yang dia ingin lihat terbuang dari hadapan dia. Hari ini manusia dengan manusia mungkin boleh memikirkan orang-orang yang harus kita singkirkan, orang-orang yang harus kita buang. Karena menurut pemikiran kita mereka itu tidak layak menjadi manusia karena kejahatan mereka. Perhatikan baik-baik, Yesus mengatakan, Yesus datang bukan mencari orang sehat, tetapi Yesus mencari orang yang sakit. Yesus datang bukan mencari orang percaya. Yesus datang untuk mencari orang yang berdosa supaya mereka kembali dan bertaubat. Poin yang kedua, teladan yang Yesus berikan untuk poin yang kedua, Yesus merendahkan dirinya. Perhatikan baik-baik, Yesus merendahkan dirinya. Di dalam petikan ayat yang keempat, mari kita lihat bersama-sama. Di dalam ayat yang keempat mengatakan seperti ini. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan,
dan mengikatnya pada pinggangnya. Perhatikan, Yesus bangun dan menanggalkan jubahnya. Kalau kita lihat, Yesus itu ada jubah. Seorang yang raja, kalau dia sudah menanggalkan jubahnya, dia merendahkan diri, itu karena dari hatinya yang sungguh-sungguh. Dia merendahkan diri. Waktu kota Nineveh ingin dimusnahkan karena orang-orangnya tidak percaya. Yunus yang diutus ke kota Nineveh. Lalu Yunus mengatakan, harus ada pertobatan di tempat ini, di kota ini. Karena kalau tidak dalam 40 hari Tuhan akan menghancurkan tempat ini. Dan kita melihat di dalam firman Tuhan, raja di kota Nineveh itu menanggalkan jubahnya, berlutut dan berlutut di hadapan Tuhan. Dan dia berseru di hadapan Tuhan, meminta pengampunan supaya kota Nineveh tidak dimusnahkan, tidak dihancurkan. Saudara dan saudari, Yesus melakukan perkara merendahkan diri ini. Lalu kita melihat di sini Yesus menanggalkan jubahnya. Yesus merendahkan dirinya kali pertama adalah dia turun dari taktanya di surga. Dia menjelma menjadi manusia, datang ke dunia. Ini kali pertama dia menunjukkan bahwa dia meninggalkan takhta kemuliaannya. Dengan turun ke dunia, dia merendahkan dirinya dan menjadi manusia. Kali kedua dia katakan di sini dalam ayat yang keempat, dia menanggalkan jubahnya, merendahkan diri untuk mencuci kaki murid-muridnya. Teladan yang kedua yang dia ajarkan kepada murid-muridnya, sikap hati yang benar yang harus ada di dalam hati murid-muridnya, yaitu harus belajar ada kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kita sudah merasa bahwa kita adalah orang Kristen yang sudah sekian lama, mungkin sudah lebih daripada 20 tahun kita menjadi orang Kristen, tiba-tiba ada seorang anak muda yang baru saja jadi orang Kristen yang menegur kita begitu tidak boleh menerima teguran itu. Karena kita rasa kita itu lebih dewasa rohani dari dia. Saudara dan saudari, soal kedewasaan rohani itu bukan bergantung berapa lama kita menjadi orang Kristen. Kematangan rohani itu bergantung bagaimana kita mengerti hati kita itu seperti hati hamba yang punya hati yang dekat dengan Tuhan. Hati yang punya kerendahan seperti hati Yesus. Ini yang penting. Tapi semakin lama kita melayani, kita merasa bangga karena kita merasa bahwa diri kita itu hebat. Tidak perlu kita merasa berbangga dalam perkara-perkara ini. Karena kita tahu Yesus adalah yang terhebat di dalam kehidupan kita. Nah, kita melihat di sini bagaimana Yesus merendahkan dirinya. Ia juga turun dari taktanya di surga dan datang ke dunia menjelma menjadi manusia. Yesus membuka jubahnya, menanggalkan jubahnya untuk datang ke dunia. Dan hari ini orang panggil Yesus itu adalah Mesias, guru. Murid-murid Yesus manggil guru Mesias. Karena itulah panggilan mereka kepada Yesus. Tetapi Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Saudara dan saudari, kita tahu bahwa Yesus memberikan teladan ini kepada murid-muridnya supaya kita tetap belajar sampai bila-bila merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sekalipun Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi, dia tidak pernah mengatakan, aku ini berkuasa, aku ini anak Allah, kamu harus hormat saya. Tetapi dia tidak pernah menunjukkan siapa dirinya. Selalu dia mengatakan perkataan ini, bagi kamu aku ini siapa? Dan murid-murid itu akan menjawab, bagi kami kamu itu guru. Ada yang mengatakan kamu itu adalah Mesias. Ada yang mengatakan kamu itu adalah Yohanes Pembaptis. Karena mereka keliru tentang Yohanes Pembaptis atau Yesus. Sebab itu saudara, hari ini kita harus mengerti. Yesus melayani walaupun dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Satu perkara yang kita belajar. Belajar tetap merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Sekian lama pun kita bersama Tuhan Yesus. Satu perkara, harus jaga diri kita untuk tidak bersikap kita begitu rasa bangga, ego di hadapan Tuhan. Karena kita ada kedudukan dalam gereja, dalam mana-mana bahagian. Karena kita seorang pemimpin pujian yang hebat. Jangan pernah berbangga. Karena Yesus tidak pernah berbangga dengan dirinya. Dia melakukannya dengan rendah hati. Dan kunci kejayaan bagi seorang yang melayani Tuhan itu harus ada kerendahan hati. Karena firman Tuhan mengatakan, karena kita ini tahu bila kita melayani di hadapan
Kita bukan melayani diri kita sendiri, tetapi kita melayani Tuhan. Dan kita tidak boleh menandingi ketinggian di mana Yesus itu adalah Tuhan, kita pun mau jadi seperti Tuhan. Dengar baik-baik. Waktu Lucifer adalah seorang malaikat yang ada di dalam kerajaan syurga. Lucifer adalah seorang pemimpin pujian yang hebat di syurga. Tetapi karena sikap yang tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, ada sikap untuk mau bersaing, untuk merebut takhta Yesus. Sebab itulah Tuhan melontarkan Lucifer ke dalam dunia. Dan dia menjadi setan hari ini. Dan dia adalah ketua, raja, segala raja daripada kuasa kegelapan yang ada di dunia ini. Bagi kita yang sudah menjadi orang Kristen, satu hal yang harus kita jaga. Jangan ada sikap keegoan dalam diri kita. Melayani Tuhan, layani seperti yang Yesus lakukan. Yesus merendahkan diri, mencuci kaki murid-muridnya. Tanda dia mengasihi murid-muridnya, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Jangan pernah berbangga dengan apa yang kita lakukan hari ini. Sebab kita tahu apa yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-15 dan 16. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat demikian seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan pada diri yang mengutusnya. Kalau kita bekerja dengan satu majikan, kita tidak boleh lebih tinggi daripada majikan kita. Kita harus hormat, kita harus tunduk, kita harus mengikuti. Harus ada kerendahan hati sebagai seorang bekerja kepada majikan kita. Hari ini majikan kita itu adalah Tuhan. Sebab itu apa yang kita lakukan dalam hidup kita, dalam perbuatan kita untuk mengasihi, melayani orang lain, harus ada dasarnya, kita harus ada kerendahan hati. Jangan rasa berbangga yang kita itu hebat, seorang pemimpin yang hebat. Karena bila kita rasa diri kita hebat, itulah titik permulaan kejatuhan dalam hidup kita. Karena tidak ada kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sesuatu yang kita boleh belajar, rendah diri, rendah hati di hadapan Tuhan, seperti mana Yesus sudah menunjukkan dirinya, menenggalkan jubahnya untuk melakukan kerja, membasuh kaki murid-muridnya. Karena ini yang dia berikan tunjuk kepada murid-muridnya. Sekalipun pada waktu itu Petrus tidak mengerti, apakah engkau mau membasuh kaki kami, Yesus? Dan Yesus menjawab, apa yang Yesus katakan? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang. Ini di dalam ayat yang ke-7. Ayat ke-7 mengatakan, jawab Yesus kepadanya, yaitu Petrus, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Seorang pemimpin yang pernah memimpin kita, yang mengajar kita sesuatu perkara, itu kita akan ingat, sebab melalui ajaran itu memberikan kita pikiran makna dalam kehidupan kita. Seorang guru yang pernah mengajar kita, baik dari sekolah rendah hingga tingkatan, kita mengingati apa yang dia ajar itu, sehingga apa yang kita pernah pelajari di sekolah, subjek apa yang kita pelajari, itu memberikan informasi kepada kita. Karena kita ada hati yang mau diajar. Bila ada hati yang mau diajar, dengan rendah diri mau diajar, orang seperti ini yang Tuhan akan angkat menjadi hamba yang setia. Bagi orang yang tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, orang-orang ini tidak akan dipilih oleh Tuhan. Karena orang yang melangkah dengan kesombongan akan mengalami kejatuhan. Orang yang melangkah dengan hati yang penuh kerendahan akan diangkat oleh Tuhan. Saudara dan saudari, hidup kita ini seumpama, ini adalah kesimpulan. Hidup kita ini seumpama sebuah surat yang terbuka di hadapan semua orang. Hidup kita itu terpapar, hidup kita itu terlihat oleh semua orang. Dan setiap orang yang membaca surat kehidupan kita itu harus menjadi sesuatu yang memberikan impak kepada orang lain. Karena di dalam kisah hidup kita yang mereka baca itu, ada sesuatu teladan yang membuatkan mereka juga diubah, dibentuk, dan dibangun. Tetapi kalau kita mempunyai satu kehidupan yang tidak memberikan satu teladan dalam hidup kita, orang lain juga tidak akan terbangun.
Kalau Yesus memberikan teladan untuk membangunkan kita hari ini, menguatkan hari ini, maka tidak ada alasan untuk kita meletakkan di dalam diri kita, meletakkan bibit-bibit pengajaran tentang sesuatu yang memberikan pengajaran kepada orang lain, supaya orang lain akan bangkit, orang lain akan mengalami kehidupan di dalam Tuhan yang lebih lagi. Saudara dan saudari, sebab saya katakan di sini di dalam firman Tuhan, apa yang tertulis dalam hidup kita, orang boleh baca, yaitu melalui sikap kita, melalui pikiran kita, jalan pikiran kita, jalan percakapan kita itu sudah melambangkan siapa diri kita. Kalau Yesus ada di dalam hidup kita, image Yesus ada dalam diri kita, kita bertutur, kita bercakap, kita menjalani kehidupan itu seturut dengan apa yang Yesus inginkan. Dan orang lain diberkati. Bagaimana kalau kita mengatakan aku itu pengikut Yesus, tetapi hidup kita tidak menggambarkan yang kita adalah seorang pengikut Yesus. Itu tidak akan memberikan impak dan teladan kepada orang lain. Jangan menjadi batu sandungan kepada ramai orang dengan kisah hidup kita yang tidak memberikan teladan yang baik. Berilah teladan yang baik sehingga itu menjadikan berkat dan impak kepada orang lain. Sebagai kata penutup di dalam firman Tuhan, untuk kunci firman Tuhan hari ini, apa yang Yesus sudah lakukan semua itu tidak ada alasan untuk kita mau ikuti. Karena Yesus mengatakan ayat yang ke-15. Yesus mengatakan hal ini. Dia mengatakan hal ini bahwa sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kulakukan. Yesus sudah memberikan kata-kata ini. Sebab itu kata Yesus, aku sudah memberikan teladan. Kalau aku berdoa, kamu harus berdoa. Kalau aku mendoakan orang lain supaya sembuh, bila kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, orang itu akan sembuh. Bila aku mengusir kuasa kegelapan, kamu juga boleh melakukannya. Karena kamu adalah anak-anak Tuhan. Dan setiap anak-anak Tuhan akan diberikan kuasa. Teladan mengasihi. Bila aku mengasihi kata Yesus, kamu juga harus mengasihi. Kalau aku melayani, kamu juga harus melayani. Tidak ada perkara yang kita tidak boleh contohi. Sebab itu ikutilah perintah teladan yang Yesus sudah berikan. Sebab inilah yang boleh menguatkan kita, membangunkan kita pada masa kehidupan kita yang seterusnya. Mari saudara, kita tunduk kepala, kita merenungkan seketika apa yang kita dengar hari ini. Mungkin di dalam kehidupan kita hari ini, kita seringkali keliru dengan teladan hidup kita. Siapa yang harus kita lihat? Apakah teladan itu harus kita melihat mentor-mentor kita yang ada dalam dunia ini, yang kita boleh jadikan teladan? Apa yang kita lihat dalam dunia ini hanya sementara. Hanya satu mentor yang agung dan luar biasa yang boleh kita ikuti, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengar. Ajarlah kami Tuhan tetap meletakkan di dalam diri kami bahwa Yesus adalah satu contoh yang harus kami ikuti, yang memberikan teladan yang baik kepada kami agar kami juga dapat meneladani kehidupan Yesus, sikap pelayanan Yesus yang benar, dan itu membuatkan kami hari ini terus bangkit dan bertahan dalam apapun keadaan, karena Engkau juga mengakhirinya sehingga selesai begitu baik sekali. Dan ajarlah kami juga untuk taat setia, meneladani, untuk taat dan setia menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap saudara-saudari kami dimanapun saat ini, baik yang ada di rumah masing-masing. Ajarlah hati kami, pikiran kami, dan mata kami untuk terbuka, mendengar dan melihat kebenaran Tuhan. Untuk melihat dan menyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya yang harus kami ikuti, mencontohi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, mengangkat dan menyerahkan setiap pribadi kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mari kita bersama-sama membaca doa Tuhan. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita teruskan memuji Tuhan. Terima sukacita syurga. Cita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita syurga nyata penuhiku. Cita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita syurga nyata penuhiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita syurga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku,